Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil materi kami yaitu Inventories Additional Valuation. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya Nadira Dia Maulida. Saya Olivia Stefani. Saya Sharon Matilda Matatula. Baik, saya akan membacakan tujuan pembelajaran chapter 9. Yang pertama, menjelaskan konsep lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dasar penilaian persediaan atau valuation basis. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode estimasi yaitu gross profit dan retail method. Yang selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan menganalisis persediaan dalam laporan keuangan. Lalu, mahasiswa diharapkan mampu membandingkan perlakuan IFRS dan USGAAP. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menentukan barang fisik yang termasuk dalam inventory. Lalu, mahasiswa diharapkan mampu memilih cost flow assumption antara FIFO, LIFO, dan average cost. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan isu-isu khusus LIFO reserve, LIFO liquidation, dan dollar value LIFO. Baik, di sini ada lower of cost or net realizable value atau LCNRV. LCNRV adalah penilaian persediaan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau cost atau nilai realisasi bersih atau NRV. NRV sama dengan estimasi harga jual dikurang biaya penyelesaian dan penjualan. Next, tujuannya itu untuk mencegah overstatement aset dan laba. Dasar teorinya itu prinsip konservatisme mengakui kerugian lebih awal. Next. Di sini ada jurnalnya. Jika NRV meningkat, sebagian kerugian dapat dipulihkan. Itu ada debit di allowance to reduce inventory to NRV. Di kreditnya itu ada recovery of inventory write down. Yang selanjutnya itu ada Retail Inventory Method, di mana menggunakan rasio cost to retail untuk menaksir persediaan akhir. Nah, untuk langkah-langkah itu ada tiga. Yang pertama, tentukan rasio cost to retail. Kedua, kurangi penjualan dari total barang tersedia atau retail. Ketiga, kalikan saldo akhir retail dikali rasio cost to retail. Nah, selanjutnya ada presentation dan analisis. Persediaan sama dengan aset lancar di neraca. Di neraca, pengungkapan melalui metode penilaian FIFO, LIFO, dan average dengan kebijakan LCNRV dan estimasi penting. Analisis, yaitu ada inventory turnover sama dengan HPP per persediaan rata-rata dan days in inventory sama dengan 365 per turnover. Lalu ada Global Accounting Insight, IFRS digunakan LCNRV, LIFO tidak diperbolehkan. Lalu ada US GAAP, LIFO diperbolehkan, plus metode lower of cost of our market. Lalu ada implikasi global, perlu harmonisasi agar laporan antar negara dapat dibandingkan. Yang selanjutnya itu ada physical Physical good include in inventory, di mana ini termasuk barang milik perusahaan di gudang atau dalam perjalanan, atau FOB shipping point, di mana barang ini adalah konsinyasi milik perusahaan, tapi tidak termasuk barang titipan milik pihak lain. Selanjutnya ada cost flow assumption. Metode utamanya ada tiga, yaitu FIFO, LIFO, dan average cost. Dengan pertimbangan, yang pertama ada stabilitas harga, yang kedua dampak pada laba dan pajak, dan yang terakhir yaitu sifat barang dan arus biaya aktual. Tujuan dilakukannya cost flow assumption adalah untuk mengatur konsistensi dan relevansi informasi keuangan. Lalu special issues relate to LIFO. Ini nilai persediaan FIFO dan LIFO memudahkan perbandingan antar perusahaan. Jurnal penyesuaian LIFO reserve kenaikan cadangan, cost of goods sold di debit, LIFO reserve-nya itu di kredit.
Lalu yang selanjutnya itu ada dollar value LIFO, yang dimana ini berdasarkan nilai moneter, bukan unit fisik, lalu mengoreksi efek inflasi dengan indeks harga, yang terakhir itu lebih stabil dan mudah diterapkan di lingkungan inflasi. Nah, untuk jurnalnya, itu di debit ada inventory, di full layer a debt, dan di kredit itu ada cost of goods sold atau COGS. Baik, selanjutnya ada write-off atau penghapusan persediaan. Dilakukan jika barang rusak atau usang dan tidak memiliki nilai jual lagi. Jurnalnya itu ada loss on inventory write-off di debit, pada inventory di kredit. Write-off dilakukan untuk mencatat kerugian atau atas barang yang tidak dapat dijual. Lalu kesimpulannya itu, LCNRV menjaga nilai persediaan realistis. Lalu yang kedua, metode estimasi atau gross profit dan retail membantu laporan sementara. Lalu IFRS dan GAAP berbeda dalam perlakuan LIFO dan pemilihan metode harus sesuai karakter bisnis dan konsisten. Dan yang terakhir, jurnal akuntansi memastikan transparansi dan kepatuhan standar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.